Jika kita amati dengan seksama, tuntutan-tuntutan yang muncul dalam berbagai aksi unjuk rasa serta slogan-slogan Indonesia gelap dan kabur aja dulu di berbagai media sosial pada umumnya bersifat elitis, tidak terlihat adanya tuntutan yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Tuntutan untuk membatalkan efisiensi dan pemangkasan anggaran pemerintah misalnya, tampaknya lebih menyangkut kepentingan kalangan menengah ke atas, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang selama ini diuntungkan dengan kucuran anggaran dari pemerintah dalam menjalankan proyek-proyeknya sebagai rekanan pemerintah. Kemudian tuntutan untuk mengevaluasi kembali program makan bergizi gratis atau MBG tampaknya muncul dari kekhawatiran bahwa program tersebut akan menghabiskan anggaran pemerintah sehingga tidak tersisa lagi anggaran untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Padahal masyarakat kalangan menengah ke bawah, terutama kalangan yang serba kekurangan, sangat diuntungkan dengan program tersebut. Tuntutan-tuntutan tersebut muncul dari kalangan terdidik, dan menurut pemikir sosial politik dan budaya Ulil Absar Abdallah dalam dialognya di Cokro TV, kalangan terdidik ini sering tidak terkoneksi dengan realitas sosial karena tidak mengalami langsung permasalahan-permasalahan sebenarnya yang dialami masyarakat banyak. Realitas sosial itu diantaranya adalah kecukupan pangan dan keinginan untuk memperoleh pendidikan secara gratis. Nah, di sini saya juga melihat gejala serupa. Jadi kaum-kaum terdidik itu memiliki, tanda kutip, memiliki mimpi tentang Indonesia yang mungkin tidak nyambung dengan mimpinya orang banyak. Iya. Ini bagi saya masalah. Jadi karena saya sendiri juga bagian dari kelas ini juga. Tapi kan saya mencoba untuk membuka diri ya. Bukan saya lebih baik, bukan. Ya, saya sendiri bagian dari kelas ini dan saya pernah di situ dan sampai sekarang mungkin saya juga teman-teman saya itu semua. Nah, saya melihat kekurangan kelas saya ini ya, atau kelas ini ya terdidik ini adalah mereka kerap kali itu tidak melihat kenyataan real. Kalau saya menggunakan bahasa dalam debat soal lingkungan kemarin, mereka terlalu ideologis, tidak maslahat, gitu loh. Pendekatannya itu ideologis. Hanya mereka sudah punya semacam kacamata tertentu dan kacamata ini dipakai untuk lihat segala hal. Akhirnya mereka tidak melihat masalah real. Nah, ketika saya menggunakan istilah maslahat, multiple maslahat itu sebenarnya intinya satu, kita lihat masalah apa adanya saja. Memang ketika kita melihat masalah apa adanya, kita bisa berbeda pendapat, tidak apa-apa. Tapi kita melihat masalah, bukan ideologi gitu loh. Karena kalau ideologi itu Anda ketika melihat masalah itu twisted, distorsi. Anda sudah memfilter realitas berdasarkan preferensi ideologis Anda. Nah, kalau kita melihat masalah real, misalnya soal makan siang gratis ya. Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis ya. Oke, ini kalau saya pertama-tama melihat proyek atau program besar ini bagi saya adalah mimpi gede. Ini simbolis tentang bagaimana pemerintah ingin mengangkat manusia. Jadi kalau kemarin Pak Jokowi temanya adalah memperbaiki sarana material, infrastruktur. Sekarang ini infrastruktur berupa manusia. Karena tidak terkoneksi dengan realitas sosial, kalangan terdidik ini sering berburuk sangka terhadap program-program pemerintah. Padahal program-program yang dikedepankan pemerintah sangat berkaitan dengan upaya mensejahterakan masyarakat. Yang lebih disayangkan, tuntutan-tuntutan yang terkesan elitis itu sering disertai dengan hujatan-hujatan yang tidak sopan kepada pribadi Presiden Prabowo Subianto, disertai hujatan kepada Presiden ke-7 Jokowi. Hujatan kepada Prabowo sudah berlangsung sejak puluhan tahun yang lalu dan semakin tajam pada saat kampanye Pilpres 2024. Sekarang setelah Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia, hujatan itu ternyata tidak berhenti. Namun seperti yang sering diucapkan Prabowo pada saat Pilpres yang telah lalu, dirinya tidak memikirkan hujatan-hujatan tersebut karena yang dilakukannya adalah untuk kepentingan rakyat. Lebih penting di dunia ini, di hidup ini ya. Rakyat kita banyak menderita lebih daripada sekedar saya disakiti, saya Jadi saya ingin berpikir sisa hidup saya ingin berbuat yang baik, gitu saja. Ya, jadi orang mau hina, mau olok-olok, monggo silahkan. Saya tidak mau jawab, saya tidak mau layani, dan saya tidak mau balas. Biar aja. Sampai kapankah hujatan-hujatan terhadap Prabowo akan berhenti?
apakah kita sudah tidak bisa lagi menghormati para pemimpin bangsa yang berjuang keras dengan seluruh jiwa raganya untuk kesejahteraan rakyat? Para founding father Republik ini sering mengatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang luhur budi, santun dan menghormati para pemimpinnya. Namun nyatanya, banyak saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air lebih suka menghujat dan menebarkan kebencian serta memperlebar prasangka buruk yang mengakibatkan terjadinya polarisasi di masyarakat. Anehnya lagi, yang sering menghujat itu adalah kaum terdidik yang seharusnya memberikan contoh terpuji kepada masyarakat. Sehingga tidak salah bila ada dugaan bahwa kaum terdidik yang menyukai perpecahan itu adalah kepanjangan tangan pihak asing yang menginginkan Indonesia porak-poranda. Padahal tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Prabowo Subianto menurut beberapa survei sangatlah tinggi hingga mencapai 80%. Ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat sudah mulai merasakan manfaat dari gebrakan-gebrakan Prabowo di awal pemerintahannya. Men of our time.